Garis Pleasure Film sini. Dari video ini saya akan bahas inilah urutan bounty terbesar yang ada di dunia One Piece. Nah, mari kita bahas lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, biar video film langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan sebelum komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmi, yaitu di versi chibi lah. Untuk warnanya di sini contohnya warna putih, tapi ada warna lain seperti hitam, biru, hijau, dan juga merah. Buat kalian yang pingin, bisa langsung buka link di deskripsi video. Nah, kita langsung masuk ke video kali ini. Setelah rilisnya One Piece episode ke-958 ini untuk di animenya, akhirnya kita mengetahui nih bounty dari para Yonko yang ada dan para bajak laut legenda yang telah wafat. Walaupun bagi anak manga ini sudah diketahui sejak lama sekali di chapter 957. Yang notabene, chapter tersebut dirilis di tahun 2019 silam. Jadi ya sudah setahun lebih lah kita mengetahui hal tersebut. Nah, di video ini akan kita coba urutkan 10 bounty terbesar yang ada di dunia One Piece. Ingat, untuk di sini saya jelaskan urutan yang sudah terkonfirmasi ya. Jadi ini bounty yang benar-benar sudah ada dan sudah dikeluarkan oleh Oda Ding Sensei. Nah, untuk bounty prediksi mungkin akan saya simpan di belakang lah ya. Jadi kita akan mulai dari yang terkonfirmasi terlebih dahulu agar tidak jadi hoax atau hoax. Oke, kita langsung mulai dari peringkat yang ke-10. Peringkat ke-10 ini diisi oleh Jack. Ya, benar. Dimana bounty dari Jack ini sebelumnya adalah 1 miliar berry dan ini diketahui pada tahun 2017. Pada saat itu, bounty dari Jack ini benar-benar bounty tertinggi dan sangat mengagetkan sekali. Tapi bahkan saat ini, dia malah berada di peringkat terakhir dari 10 besar bounty terbesar. Ya, kita pun lihatlah seberapa kuat Jack ini dan berharga 1 miliar berry ketika di arc Zou ini. Tapi di Onigashima, aduh, dia ini seperti cupu sekali dan tidak bergerak apa-apa. Malah jadi sampah lah, tapi oke lah. Walaupun saya masih kurang sreg dengan kekalahan dari Jack, tapi saya berharap ada peran lain untuk para eksekutifnya di perang Onigashima ini agar tidak diakhiri dan berfokus ke Supernova versus dua Yonkou saja. Lalu peringkat ke-9 adalah Charlotte Katakuri. Ya, sang villain favorit kita semua alias Katakuri ini menempati posisi tertinggi sampai di chapter 903. Itu pun sejak kemunculannya di arc Whole Cake Island dengan bounty 1 miliar 57 juta berry. Dia pula komandan Yonkou pertama yang diketahui bounty-nya di One Piece ini. Walaupun saya sangat yakin jika mau diadu sama King, wah pasti tetap banyak yang lebih mendukung Katakuri ini, bukan? Katakuri ini adalah karakter paling luar biasa di arc Whole Cake Island, salah satu sisi terang lah dari bangsat-bangsatnya anak Big Mom yang lain. Mungkin kecuali Puding Chuan sih. Oke, jadi Katakuri juga pasti menjadi alasan bagi kita semua untuk menyukai arc sampingan seperti Whole Cake Island. Kenapa saya menyebutnya arc sampingan? Karena dia tidak memakan sampai 100 chapter dan bisa dibilang ini side story lah, tapi memberikan efek yang luar biasa untuk Senchou kita. Peringkat ke-8 adalah Queen. Ini dia salah satu yang cukup mencengangkan juga bounty dari Queen ini. Ya, walaupun cukup terprediksi sih karena bounty komandan ketiga dari Kaido alias Jack saja sudah 1 miliar berry. Dan komandan manis Big Mom yang ketiga alias Cracker di 860 juta berry. Tapi satu yang mengagetkan adalah bounty-nya ternyata lebih tinggi dari Katakuri yang kita pun tidak yakin jika dia ini lebih kuat dibandingkan Katakuri yang sangat sempurna. Yang kita pun tahu Katakuri ini mempunyai awakening dan bahkan Hausoku no Haki. Ya, kita emang belum melihat kemampuan sesungguhnya dari Queen ini, tapi selain dia ini seorang ilmuwan yang sangat hebat, yang dapat membuat senjata-senjata yang sangat gila juga. Serta itu pun juga mungkin alasan kenapa dia berbahaya bagi sipil dan mempunyai bounty yang sangat tinggi. Lanjut, peringkat ke-7 adalah Senchou kita alias Monkey D. Luffy. Ya, setelah berganti-ganti bounty-nya dari awal yang kita mengikutinya, akhirnya berada di atas 1 miliar berry dengan 1,5 miliar berry-nya.
Yang bahkan itu pun membuat komunitas One Piece dunia ini gempar sekali dengan kemunculan bounty baru dari Luffy. Wah, ini benar-benar membuat saya merinding juga ketika membaca chapternya. Salah satu alasannya adalah karena perkataan Morgan tentang Kaisar Kelima atau Goko dari Luffy ini. Tapi wajarlah dia mengalahkan kedua komandan Yonko Big Mom, jadi saya cukup menerima lah untuk bounty dari Luffy ini. Nah, saya pun pernah buat bounty Luffy di akhir cerita One Piece, ya mungkin seginilah, mungkin kalian bisa cek langsung di videonya. Terus selanjutnya peringkat ke-6 adalah Kurohige. Ya, bounty Yonko pertama yang kita ketahui adalah bounty dari si bangsat Kurohige, alias Marshall the Teach. Ini pun dengan menyentuh angka 2.247.600.000 berry. Mungkin ada yang berharap lah bounty-nya lebih tinggi atau malah kecil sekalian. Ya pasti buat kalian para pembenci Kurohige ini. Tapi menurut saya angka ini sangat perfect untuk si Teach ini. Kenapa? Karena kita tahu 2 tahun yang lalu bounty dari Teach ini masih di 0 alias 0 perak. Dan sekarang langsung menyentuh di 2 miliar dalam 2 tahun. Lagi-lagi lebih baik dari Luffy loh si Kurohige ini. Ya emang cocok lah jadi main villain di akhir cerita One Piece. Nah lalu peringkat kelima adalah karakter favorit kita semua. Ya favorit kalian sih, alias Akagami no Jeki. Dia adalah seorang Yonko yang terbilang masih baru lah, katanya baru dinobatkan 6 tahun yang lalu. Walaupun cukup membingungkan karena sebelumnya di favorite card keluaran dari Oda pernah dikatakan bahwa Shanks ini mempunyai bounty yang salah satu tertinggi dari keempat Yonko. Dan dikatakan juga bounty dari Big Mom dan Kaido di bawah 3 miliar berry. Dan ternyata sangat berbeda sekali setelah keluar bounty sebenarnya. Lagi-lagi jangan terlalu percaya dengan favorite cardnya ya. Oke. 4 miliar berry ini menurut saya sangat pas untuk seorang Shanks ini, dimana dia berada di bawah Kaido dan Big Mom yang sudah berlayar dan menjadi bajak laut sejak lama sekali. Dan mereka berdua ini pun jelas lebih berbahaya jika dibandingkan dengan Shanks jika kita lihat ya. Tapi satu yang diketahui adalah bahwa kru Shanks ini dikatakan paling merata atau paling balance kekuatannya. Nah, buat yang ingin tahu juga angka bounty dari Shanks ini apakah ada hubungannya dengan Silvers Rayleigh yang pernah bahas di video ini, mungkin kalian bisa cek juga. Lalu peringkat keempat adalah Big Mom alias Charlotte Linlin. Kita pun tahu kekuatan dari Big Mom ini ya walaupun banyak sekali yang masih menganggapnya sangat remeh karena mentalnya yang tidak stabil lah, tapi bahkan di seantero One Piece kita bahkan belum pernah melihat sekalipun Big Mom ini terluka, kecuali hanyalah foto dari Mother Carmel ketika terjatuh saja. Itu pun hanyalah luka sedikit di lututnya lah, jadi itu benar-benar tidak berasa buat Big Mom. Untuk luka yang lain sepertinya Big Mom ini belum pernah menerimanya sejauh ini, ya sejauh cerita yang kita dapat sih. Walaupun kita tidak tahu di insiden God Valley karena dia melawan Roger dan juga Monkey D. Gap, pasti terluka dong, sudah jelas. Big Mom kecil saja dia sudah punya bounty 500 juta berry dan itu pun di usia 8 tahun yang bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan Nico Robin. Serta jika kita lihat impiannya, dia pun hanya mempunyai impian untuk menyatukan ras di bumi ini. Jadi cukup masuk akal lah jika bounty-nya tidak begitu besar di antara Kaido. Karena sebenarnya Big Mom ini mempunyai mimpi yang cukup mulia. Lalu yang ketiga adalah Kaido. Bajak laut dengan bounty terbesar yang saat ini masih hidup. Ingat, saya ngomong bajak laut ya. Buat yang bawa-bawa dragon, dia bukan bajak laut. 4 miliar 611 juta berry ini adalah bounty yang sangat tinggi bagi seseorang yang bahkan tidak bisa dibunuh. Walaupun Kaido ini dikatakan sudah dieksekusi berkali-kali dan kita pun lihat kemampuannya walaupun hanya sebagian di Arc Wano Kuni ini alias di Perang Onigashima. Dia menerima serangan dari para Scabbard yang levelnya ini sebenarnya sudah sangat tinggi dan meratakannya 1 versus 9. Wah ini sangat mantap. Serta dia pun menerima serangan top supernova dari trio Jamet serta Zoro dan juga Killer hanya dengan tersenyum. Dan itu bahkan Kaido belum ke mode seriusnya, dia belum mengeluarkan mode hybrid dari buah iblisnya. Wah Kaido ini benar-benar sesuatu yang sangat gila sekali. Jadi saya pun sendiri masih tidak terbayang bagaimana Kaido ini akan dikalahkan. Nah, kedua selanjutnya adalah bounty dari para legenda yang ada di One Piece, lebih tepatnya orang yang sudah tiada.
Yang kedua adalah Shirohige aka Whitebeard alias Edward Newgate. Dikatakan dia punya bounty kedua tertinggi dengan 5 miliar berry. Sejujurnya ini adalah hal yang cukup janggal menurut saya. Shirohige ini tidak terang-terangan melawan dunia. Dia bahkan dahulu menolak menyerang angkatan laut di flashback Kozuki Oden. Yang diinginkan hanyalah keluarga saja, jadi wajarlah jika dia akhirnya menyerang angkatan laut di akhir hidupnya karena ingin menyelamatkan anaknya alias Portgas DS. Dia juga tidak tertarik terhadap sejarah dunia, tapi kenapa dia bisa punya bounty sebesar itu? Apakah hanya karena title-nya sebagai manusia terkuat di dunia dan orang yang paling dekat dengan One Piece itu yang buat pemerintahan dunia takut dan memberinya bounty yang sangat tinggi? Ingat, ini di luar kemampuan ya konteksnya. Untuk masalah kemampuan jangan ditanyalah, dia ini dikatakan setara dengan Roger kok. Jadi kekuatannya pasti sangat gila. Dia juga mempunyai buah iblis yang sangat mantap. Tapi pasti kalian bakal bilang sih, yah buah iblis mah lemah bang, pasti kalah sama Haki. Iya bang jago, semua user buah iblis lemah kok. Shirohige lemah, Luffy lemah, Yonko yang lain lemah, Big Mom, Kaido, dan orang-orang lain pun itu lemah semua. Yang kuat hanyalah abang jago saja. Oke. Lalu yang pertama yang tertinggi adalah bounty dari Roger, sang raja bajak laut di dunia One Piece. Ini adalah bounty terbesar dari bajak laut yang pernah ada. Ingat lagi-lagi saya tekankan bounty bajak laut ya. Ini sesuai dari perkataan Brenyo di chapter tersebut dan di episode tersebut. Serta pasti ada alasan juga kenapa Oda nge-state harus ada kata-kata bajak laut dengan bounty terbesar. Karena saya pun sangat yakin bounty dari dragon ini mungkin sangat besar juga, tapi kita tahu dragon ini bukanlah bajak laut dan dia mengincar pemerintahan dunia secara langsung. Jadi wajarlah punya bounty yang sangat besar. Masalah kekuatan tidak perlu diragukan lagi lah untuk Roger ini. Tanpa buah iblis saja dia bisa setara dengan Shirohige yang punya buah iblis luar biasa. Dia juga termasuk orang yang benar-benar dihargai oleh semua orang kuat lainnya seperti Shiki, Sengoku, Big Mom, dan bahkan Kaido pun mengakui kemampuan dari Roger ini. Dia pula mengetahui tentang sejarah dunia setelah mendapatkan One Piece dan dia juga punya marga D di namanya alias Will of D. Jadi bounty sebesar ini sangat masuk akal lah untuk Roger ini yang berbeda seperti alasan untuk Shirohige yang tadi saya katakan. Tapi lagi-lagi satu yang jadi pertanyaan saya adalah apakah bounty-nya ini tetap sama setelah kematiannya 24 tahun yang lalu? Jadi bounty dari Roger ini setelah kematiannya di 24 tahun yang lalu tetap di 5 miliar 560 juta berry. Ataukah bounty-nya ini mengikuti inflasi di dunia ini ya? Aduh, jadi inflasi nih. Karena bukankah akan jauh banget bedanya dengan para Yonko saat ini dong? Jadi sangat tidak masuk akal. Kaido yang masih aktif bounty-nya masih jauh di bawah Roger yang sudah tiada 24 tahun yang lalu. Lagi-lagi saya katakan untuk bounty Luffy di akhir yang akan berhubungan dengan Roger pernah saya bahas di sini, mungkin kalian bisa cek videonya. Nah itulah urutan 10 bounty terbesar di dunia One Piece yang sudah diketahui alias terkonfirmasi langsung oleh Oda Sensei. Pasti nih banyak juga yang nanya, loh itu semua udah yang terbesar bang. Nah kalau menurut saya ada dua orang lagi yang punya bounty lebih besar dari Roger. Nama jelas lah adalah Rock the Shebeck ini. Dia ini rival terkuat Roger dan dikatakan juga dia mengetahui hal-hal tabu yang ada di dunia ini. Dan kru-krunya juga sangat luar biasa hebat yang nantinya jadi kaisar lautan. Jadi sudah sewajarnya jika dia punya bounty yang sangat tinggi juga. Prediksi saya, dia bounty-nya ada di 6-8 miliar berian. Tapi kenapa bounty-nya tidak diberi di sini? Jelas dong, peradaannya aja udah dihilangin oleh pemerintahan dunia. Jadi buat apa ditunjukin lagi bounty-nya? Karena orangnya saja sudah dianggap tidak ada. Dan satu orang lagi alias manusia dengan bounty terbesar di One Piece adalah Monkey D. Dragon. Yang alasannya sudah saya katakan lah, karena dia bukan bajak laut, jadi saya menyebutnya manusia dengan bounty terbesar. Karena dragon ini terang-terangan menyerang pemerintahan dunia dan mengacaukan dunia ini dengan revolusinya. Makanya dia disebut sebagai sang revolusioner. Dan prediksi saya bounty-nya adalah 10 miliar berry. Nah jadi begitulah untuk bounty di One Piece ini menurut channel Devilomi. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah buat kalian juga yang ingin join menjadi membership channel Devilomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu,
kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.